Ya Bapak, ya Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini ya Bapak, kami bersyukur karena kami dikumpulkan tempat ini. Saat ini ya Bapak, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah firman-Mu yang memang kami akan dengar pada saat ini dapat menjadi rema dalam kehidupan sehari-hari. Dan biarkanlah hamba-Mu yang menyampaikan ini bisa menyampaikannya tidak kurang dan tidak lebih sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih ya Bapak, ya Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kami mendengar firman-Mu. Kita sama-sama katakan haleluya, amin. Shalom semuanya. Aduh, gua tuh gimana ya, agak kagok sebenarnya. Kok bisa rame gitu kan, biasanya. Enggak, aku kayak orang dicari gitu di editnya. Duh, kok kayak nyetrum ya? Kayak caleg. Nah, jadi sebelumnya selamat tahun baru buat semuanya. Semoga di tahun baru ini teman-teman bisa lebih bahagia, lebih bisa makmur, bisa diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus gitu. Jadi siapa nih yang semangat menghadapi tahun baru? Angkat tangannya. Itu kenapa diem tuh? Nggak, kenapa Bang Mike? Nggak begitu semangat menghadapi tahun baru? Sama aja. Sama aja. Jadi orang baru atau orang lama? Yo, bisa. Oke teman-teman. Jadi tuh setiap tahun baru, iblis kan buat apa ya? Buat kerja gitu, mereka tuh nggak kesulitan, mereka tuh gampang, tinggal ngelihat resolusi setiap teman-teman di sini. Slide-nya mana ya, Di? Mana ya? Nah, kayak misalnya teman-teman di sini siapa yang tahun lalu bikin resolusi dan resolusinya 100% tercapai? Ada nggak? KDK nih biasa nih tiap tahun nih gue denger resolusi terus nih. Amin. Nah, haleluya. Nikah atau enggak deh, gue nggak mau, bahaya. Nah, jadi kan ya kan banyak di antara kita yang memang punya resolusi tahun lalu. Dan kebetulan gue tuh tahun lalu tuh kayak ngedit konten gitu. Resolusi yang emang kita bikin bareng-bareng di sini. Antara bareng-bareng atau cuma pengurus. Mungkin teman-teman bisa lihat grup dan mungkin nge-reverse lihat lagi tuh kira-kira nih resolusinya siapa, ada yang sadar nggak masing-masing gitu di sini. Dan gue ingat waktu itu yang bawa itu adalah Ko Kevin gitu. Ko Kevin tuh ngebagi resolusi itu ke dalam 5 hal kalau nggak salah ya. Personal, spiritual, ke ekonomi, kemudian apa lagi ya? Sosial, ya untuk diri macam-macam deh. Ada 5 kalau nggak salah. Dan kita kalau dibagi 2 gitu, mana yang tahun lalu belum tercapai menjadi pelajaran dan apa yang ingin dicapai lah. Kurang lebih seperti itu gitu dari resolusi yang emang kita buat. Belum. Nah, kan terus kita juga punya berbagai macam goals ya. Kalau gue pribadi, puji Tuhan ada goals yang memang tercapai, ada juga yang enggak. Terus ada hal-hal yang memang seharusnya enggak terjadi, ada juga yang memang pada akhirnya harus terjadi gitu. Walaupun memang negatif atau misalnya buruk gitu di tahun yang lalu atau setahun ke belakang. Dan itu tentu akan menjadi refleksi bagi gue pribadi dan mungkin bagi teman-teman semua yang di sini yang sama-sama mikirin setahun ke belakang gue ngapain aja sih, kira-kira udah ada growth atau belum gitu kan.
Nah, terus seperti biasa, gue setiap tahun tuh cari 5 listen learn gitu. Boleh next. Nah, listen learn yang pertama itu adalah gue itu memilih untuk no need to rush. Jadi gue memilih untuk tidak menjadi orang yang terburu-buru. Nah, minggu lalu tuh gue udah mungkin menyampaikan satu listen learn ini di grup ya, di diskusi grup yang pas KDK bawa, yang memang no need to rush tuh kayak apa ya? Sebenarnya kelihatannya kayak kedoknya pemalas buat self love gitu. Tapi buat gua itu justru bikin gua menjadi lebih wise. Antara wise di sisi ketika gua memberikan apa ya? Memutuskan suatu decision, ya misal di kerjaan atau lain-lain gitu. Ataupun yang kedua itu adalah soal hubungan gitu. Nah, tentu kan teman-teman tahu kalau misalnya orang yang terburu-buru itu kan karena emosi ya. Emosi untuk memutuskan mana yang terbaik dan mana yang enggak. Nah, ketika gue belajar soal no need to rush ini, gue akhirnya ngerti sebenarnya ada keputusan-keputusan yang baik yang memang gue pilih dan gue tidak menerima hal-hal yang buruk pada saat itu gitu. Banyak banget. Dan gue juga pernah punya decision yang memang pada akhirnya itu ngarah ke kata terlanjur karena gue terburu-buru. Ketika gue di kantor gitu misalnya. Jadi gue cerita di kantor itu gue punya teman gitu. Ibaratnya kayak staff gue gitu, ada 2. Nah, staff gue itu mereka kan gue tim teknis ya. Terus ada tim lapangan. Mereka itu harus ditarik ke tim lapangan untuk mengisi kekosongan tim gitu. Nah, gue waktu itu nggak mikir panjang, gue iyain aja gitu. Sedangkan gue nggak pikir apa yang terjadi setelah ini di tim gue ketika gue memutuskan itu. Ternyata pada akhirnya staff gue yang di sana kelabakan, guanya kelabakan karena staff-staff yang baru harus skill learn yang baru gitu loh. Maksudnya gue harus ngajarin mereka pelan-pelan lagi tentang skill-skill yang baru. Dan yang gue kasihan adalah karena keputusan itu, 2 teman gue justru mereka kan nggak perform gitu. Mereka akhirnya kena layoff. Nah itu jadi sesuatu yang memang gue perlu pikirkan lagi ke depannya untuk misalnya gue bisa lebih persisten gitu buat supaya orang ini teman-teman gue ini mending waktu itu gue debatin aja atasan gue kenapa orang-orang ini sebenarnya lebih kompeten di bidang teknis daripada di lapangan. Itu menjadi satu pelajaran yang pertama. Terus yang kedua adalah belajar buat mendengar orang lain. Nah mungkin kalau di sini kan di Komsel banyak tuh teman-teman yang suka cerita ya. Nah gue belajar gimana memahami perspektif, memahami apa yang mungkin jadi pergumulan teman-teman tanpa gue harus ngejudge atau menghakimi gitu. Dan gue nggak akan ngegosipin apa yang memang teman-teman sampaikan ataupun teman-teman yang memang di luar sana gitu. Karena sekali lagi salah satu bentuk pelayanan itu kan mendengar ya, bukan cuma menasehati. Jadi sebelum menasehati ya yang paling penting itu adalah mendengar apa yang memang orang itu sampaikan. Karena kan Tuhan memang ngebawa kita ya misal lu harusnya jadi tempat buat atau kuping buat orang ini gitu. Jadi tolong didengerin dan segala macam. Siapa tahu ada jiwa-jiwa yang terjangkau dari hal itu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu adalah menurut gua hikmat itu ada di mana saja dan kapan saja. Nah gua tuh bisa berkata-kata seperti ini, gue bisa sharing kayak gini tuh pelajarannya adalah ketika memang gue berada di atas motor. Jadi ketika gue memikirkan apa ya temanya ya, waktu itu Kadika tuh hari Selasa apa ya, hubungin gue buat bawa topik hari ini ngegantiin Ko Joses lagi ke Singapura gitu kan. Wah langsung apa nih, ya udahlah di motor gue pikir lah judulnya, kebetulan lagi denger ini tuh lagunya Kanye tuh Tor Monitor tuh, orang baru lebih gacor. Nah terus sebelumnya tuh gue udah baca kisahnya si
Onesimus yang nanti akan gue jelaskan. Nah jadi ya udahlah, temanya orang lama atau orang baru gitu. Tapi tenang aja, ini bukan soal relationship tapi tentang diri kita masing-masing gitu. Dan dari hikmat itu sebenarnya teman-teman pun juga bisa ngelihat dari kejadian-kejadian kecil di pelayanan, di kerjaan, di kantor, di tempat kuliah. Apa sih hikmat yang didapatkan oleh teman-teman? Satu lagi mungkin soal hikmat ini, ketika gue melihat ada seekor kucing di bawah jok gitu, tidur. Namanya kucing gitu ya. Ya udah, dia makhluk hidup biasa aja. Tapi kok banyak banget ya kucing yang emang tidurnya tuh di bawah motor, di bawah standarnya motor gitu, tanpa khawatir apapun. Ternyata gue mencocok logikan lah, tapi mungkin hikmahnya Tuhan juga gitu. Kalau misalnya mereka yang tidur di bawah jok itu, karena mereka yakin kalau misalnya ada sesuatu yang lebih besar, atau mungkin intuisi dari dalam diri kucing itu untuk bisa berjaga-jaga dan nyaman karena ada yang lindungin gitu. Sama halnya kalau misalnya manusia, ketika kita memang dilingkupi oleh banyak masalah gitu kan, kita pengennya buru-buru masalah itu selesai ya. Tapi kita nggak tahu, nggak kenal yang namanya istirahat atau tidur gitu. Yang pada akhirnya kita punya keputusan-keputusan yang emang nggak baik gitu. Ya harusnya kita serahin aja ke Tuhan gitu. Biarkan Tuhan yang bekerja, karena emang Tuhan juga yang membimbing kita. Nah itu kurang lebih salah satu hikmat yang gue dapet ketika gue melihat seekor kucing aja tidur di bawah motor gitu. Terus yang keempat ini adalah berani kenalan dengan orang asing gitu. Nah berani kenalan dengan orang asing sebenarnya gue itu gara-gara baca salah satu buku gitu. Jadi salah satu growth yang bagus di tahun lalu itu adalah bagi gue suka baca buku. Nah berani kenalan orang asing, satu waktu kan kantor gue ini sekarang di dekat Blok M ya. Jadi tuh ada satu hari ketika gue datang ke Blok M untuk duduk di pinggiran Gramedia cuma buat baca buku doang. Aneh sih sebenarnya ya kalau misalnya buat orang umum. Tapi gue kayak pengen nyoba suasana baru gitu. Gimana sih caranya baca gitu? Cara baca buku di tengah keramaian dengan vibes yang agak rame kayak gitu. Nah ternyata pas baca buku itu ya udah, kan ada orang tuh, orang asing lah gitu kan. Cowok atau cewek, nggak cuma cewek. Maksudnya kalau cewek kan jatuhnya modus kan, kayak buaya kan. Enggak. Gue klarifikasi di awal dulu. Hah? Enggak, orang gue kenal, nggak gue kenal. Ya random aja. Nah, nggak kenal. Ya udah makanya kenalan kan. Nah, cowok. Nah, udah nih kenalan. Pak, lagi baca buku apa? Awalnya gitu. Jadi memang ada, kalau yang dari gue baca buku itu triknya tuh emang kita harus nyari kesamaan dulu apa yang emang ada di orang lain itu. Jadi mungkin ini jadi tips juga buat teman-teman ketika memang teman-teman mau kenalan sama orang lain, atau misalnya mau apa ya, mau tahu tentang orang itu, ya kita harus tahu apa yang memang dia sukain gitu. Nggak harus kayak gitu juga. Nggak harus gitu juga. Bisa jadi nih misal ya, yang disuka sama Kak Dika tuh suka main pedal. Jalan nggak, direkam nggak? Misalnya suka main pedal, gitu kan? Terus dia main pedal, ya coba aja. Tapi sebenarnya emang lu harus tahu dulu apa itu pedal dan lain-lain turunannya gitu, supaya bisa masuk ke obrolannya gitu kan. Yaitu cara perkenalan ke orang-orang asing atau orang baru. Dan dari situ gue satu waktu akhirnya dapat koneksi buat masukin project atau misalnya pitching project gitu ke bapak-bapak itu. Sedangkan kalau cewek ya tau sendiri lah gitu kan. Terus yang terakhir itu adalah jadi survive dan berani untuk konsisten. Jadi sebenarnya nggak selamanya survive itu menurut gue buat pribadi ya bagus gitu. Karena kadang-kali kita survive itu ya cuma buat sekedar bertahan hidup aja, cuma biar bisa makan, minum, tidur gitu. Lebih daripada itu sebenarnya kenapa kita bisa survive itu karena kita memang disiplin dan konsisten menghadapi satu cobaan gitu. Misal ada teman-teman yang menghadapi kedukaan gitu kan, gimana caranya nih survive lagi setelah ini gitu. Nah itu kan tentu nggak cuma sekedar
gue ngejalanin habit-habit lama yang udah terjadi gitu. Tapi pasti bakalan puter otak buat nyari apa sih kira-kira yang bisa dikembangin dari kedukaan itu atau misalnya ketertinggalan itu supaya hidup itu tuh bisa stabil lagi lah. Kan dari bawah gitu. Terus gimana caranya stabil lah. Nah itu gue belajar banyak di bagian itu pada tahun lalu karena memang ya kan kita tahu ya situasinya kan emang nggak menentu ya. Mungkin kita bisa lihat ada badai PHK dan lain-lain segala macam gitu. Tiba-tiba ada perang lah segala macam. Kan kita nggak tahu suatu saat itu terjadi dekat kita gitu. Nah kalau gue tuh sebagai anak HI itu ya sebelum kita diserang kita harus mempersiapkan persenjatanya dulu. jangan diserang dulu. Kayak misalnya kan apa Thailand Kamboja tuh kan deket kan, ada rudal nyasar ke Indonesia aja, Indonesia bisa reaksi buat nyerang Kamboja atau gimana tempat judol gitu kan bisa jadi jauh. Nah bercanda juga. Nah, kurang lebih begitu listen learn dan teman-teman mungkin punya pelajarannya masing-masing yang mungkin bisa di-sharingin aja di diskusi kelompok. Next. Nah, kita biar lebih enak aja ya. Ada yang tahu Onesimus nggak sebelumnya? Belum tahu ya. Onesimus itu adalah satu tokoh yang ada di salah satu kitab terpendek ya di Perjanjian Baru, Filemon, surat Paulus kepada Filemon. Dan mungkin teman-teman bisa sekalian buka Alkitab di Filemon 1 ayat 8 sampai 22. Nah, coba mungkin gue minta teman-teman baca selama 3 menit lah. Coba baca itu apa sih dan kenapa sih bisa ada itu gitu. Saya bacaan singkat aja sih, karena agak susah sebenarnya, tapi sekali baca, coba kalau pemahaman teman-teman tuh kayak gimana. Oke. Udah teman-teman? Udah. Ada volunteer mungkin yang berdasarkan bacaan singkatnya kira-kira itu cerita tentang apa gitu. Boleh mungkin Daniel Osman. Tentang Paulus yang di penjara, terus dia menulis surat kepada apa namanya
Filemon. Filemon ya, untuk menerima si Onesimus itu dan menganggap Onesimus yang tadi itu menjadi saudara. Jadi saudara. Oke. Terus nextnya siapa ya? Vena boleh deh. Masa sama sih guru? Oh iya. Febri. Sama sih. Iya. Ntar. Kandaro. Menurut Kandaro apa itu, Kak? Sama-sama. Ini sama semua ini. Sama. Oke. Kak Dika. Apa tuh? Ini pasti agak beda sedikit. Itu cari aja dia yang kalau ada utang Dibayar. tangguhkan ya. Karena Oh, dia berhutang ku tangguhkan ya. karena dia udah jadi teman gitu, ya nanti utang lo tangguh juga. Oke, surat ke Filemonnya seperti itu. Nah, coba kita bedah ya satu-satu ya. Jadi, dia boleh balik ke slide nih. Ini highlights-nya aja sebenarnya. Siapa sih Onesimus itu? Onesimus itu adalah seorang budak fugitif yang kabur dari tanggung jawab. Apa itu fugitif? Jadi pas zaman Romawi kuno itu budak-budak itu dipandang sebagai harta atau aset, bukan sebagai seorang manusia. Jadi ya budak lu mau disuruh jadi apa, ya udah lakuin itu sesuai dengan kata tuannya gitu. Nah, fugitifnya apa? Itu artinya adalah budak yang lari, yang kabur. Dan yang dihadapi sama Onesimus ini adalah sebenarnya hukuman mati, hukuman yang parah pada zaman Romawi kuno. Makanya dia mungkin datang ke Paulus buat menyelesaikan masalah itu, atau misalnya pertobatan lah. Dan kalau dari teks yang gue baca ya, dari bahasa Inggris gitu sih sebenarnya ada 3 poin besar. Misalnya kita bedah secara eksposisi terkait kisah Onesimus ini. Yang pertama itu adalah pelarian, the rebellion. Yang kedua itu adalah transformasi, the transformation. Dan yang ketiga itu adalah rekonsiliasi, the reconciliation. Nah, terus apa hubungannya sama tahun baru, sama resolusi? Nah, ini ntar dijelasin di belakangan. Tapi so far, kalau misalnya kita bahas tentang Onesimus ini, mungkin ini akan jadi sesuatu yang mirip dengan diri kita ketika kita memandang masa lalu kita dengan apa yang kita harus lakukan ke depannya gitu. Di masa lalu mungkin kita punya hal-hal yang mungkin nggak selesai, hal-hal yang mungkin sebenarnya harusnya nggak gue lakuin sih, hal-hal yang mungkin harusnya itu gue bertobat lah sekarang, jangan sampai terulang lagi. Itu pasti banyak. Dan kita tuh bakalan punya karakter sebagai avoidance gitu. Kita bakal berlari dari masalah itu. Ya karena kita nggak punya karena kita takut. Kalau kita ngadapin masalah itu ya apa konsekuensinya kan. Cuman nanti tentang kisah Onesimus ini ceritanya lain. Justru dia akan rekonsiliasi gitu. Dia akan menghadapi masalah itu semua. Dan tentu dengan caranya Paulus yang tadi kan disebutkan kan di ayat 17-18 tuh, kalau engkau menganggap aku teman seiman, terimalah dia seolah-olah aku sendiri gitu. Jadi Paulus menyampaikan ke Filemon kalau dia menganggap Onesimus ini adalah dia menganggap si Paulus teman seiman, maka terimalah Onesimus juga sebagai teman seimannya, atau misalnya sebagai seorang Paulus. Dan kalau dia udah merugikan si Filemon, tanggunglah semuanya itu kepadaku. Jadi utangnya tadi ditanggung sama si Filemon. Nah ini tuh jadi kayak gambaran pengalihan utang gitu. Dan itu adalah bentuk ini sih, kalau misalnya kita balikin ke karya keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus yang emang ada di kayu salib, yaitu kalau misalnya digambarin ke kita, Onesimus ini adalah kita. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang punya masa lalu yang mungkin belum selesai gitu, yang lari dari tanggung jawab kita. Terus Filemon itu ya adalah pihak yang dirugikan. Bisa jadi kalau misalnya kita ngomong konteks teologi itu adalah Tuhannya gitu. Dan Paulus itu ya jadi figur pengganti atau yang berkorban lah buat mengalihkan utang itu gitu. Atau misalnya kita bisa sebut sebagai Tuhan Yesus gitu. Jadi
gambaran dari kisah itu ya seperti itu, dari budak menjadi saudara. Jadi kita nggak punya hutang sama sekali. Tapi kita coba bedah satu-satu dulu. Boleh next di. Nah, ngomongin orang lama dan orang baru. Nah, kisah Onesimus ini ada kronologisnya kan. Kita bisa lihat itu di Filemon 1 ayat 11 kan. Sebenarnya kalau menurut gue nih, orang lama itu tidak selalu gagal atau jahat, tapi tidak lengkap. Buat teman-teman yang merasa mungkin gue tuh dulu orangnya berantakan, gue dulu orangnya sembarangan, gue dulu orangnya ya nggak sesuai dengan kehendak Tuhan buat ngejalanin hidup ya suka-suka. Dari suka mungkin suka nyolong, suka bohong, suka nyuri, suka pergaulan bebas, seks bebas, narkoba, ataupun mabuk-mabukan, kan bisa aja tuh kan terjadi di setiap diri kita. Dan kita nggak tahu gimana caranya kita kembali daripada hal itu gitu kan. Nah, tapi yang gue pahamin di sini adalah dari kisah Onesimus ini adalah orang lama itu bukan berarti semua yang salah harus dibuang secara total. Jadi kepribadian teman-teman masing-masing, kalau ada hal-hal lama yang udah baik, ya silakan dilanjutin aja sebagai suatu karakter yang baik yang mungkin akan mengembangkan diri teman-teman. Tapi kalau misalnya ada hal-hal lama yang justru bikin teman-teman terjatuh ke dalam dosa, ya justru itu hal-hal yang ditinggalkan. Jadi orang lama itu nggak sepenuhnya salah. Itu menguatkan statement itu. Terus yang kedua itu adalah buat Onesimus dulu itu dia kan di ayat di kisah itu kan disebut ya, kalau misalnya dia itu dahulu tidak berguna tapi sekarang berguna gitu, secara nama, identitasnya. Ya bukan karena dia tidak mempunyai nilai, tapi memang dia itu belum ditempatkan secara benar. Jadi konteksnya adalah tidak ditempatkan secara benar ini kurang lebih gini. Di Filemon 1 ayat 11 kan disebut dia nggak berguna. Nah, itu tuh bukan berarti si Onesimusnya ini sebagai orang yang bodoh, malas atau nggak capable gitu. Tapi itu bicara soal fungsinya dia. Nah, karena dia itu adalah budak yang kabur, budak pelarian, jadi nggak tahu harus ngapa-ngapain kan. Ya dia nggak bisa menjalankan perannya secara baik. Nah, jadi ya kita bisa lihat ya dia berada di luar tempat yang tidak seharusnya. Jadi kalau bisa bilang nilainya ada, secara value dia punya kemampuan sebenarnya, dia punya skill. Tapi karena memang secara fungsi dia adalah seorang budak, ya dia nggak dinilai seperti itu gitu. Nah makanya terus bisa dibilang waktu Paulus bilang Onesimus itu sekarang pada akhirnya berguna, yang berubah itu ya bukan skill setnya dia, tapi adalah orientasinya. Nah, kenapa dia mau datang ke Paulus? Ya karena mungkin dia mau bertobat gitu, supaya bisa lebih baik lagi. Nah, benar nggak teman-teman? Kalau misalnya teman-teman mau datang ke Tuhan gitu kan, ya teman-teman tuh ya emang mau bertobat aja. Jadi orientasinya udah berubah. Dari yang dulunya nggak mengandalkan Tuhan, pada akhirnya kan mengandalkan Tuhan gitu. Mau taat, mau balik lagi, mau beresin segala konsekuensi. Nilainya sama, orangnya sama, tapi fungsinya beda. Kita ditaruh ke arah yang benar. Ya kan juga seringkali kita ngerasa frustasi ya kalau misalnya hidup kita itu nggak berguna gitu. Padahal ya seringkali masalahnya itu ya bukan kita kekurangan talenta, kekurangan skill dan lain-lain, tapi emang salah pakai energi aja kita mau buat itu tuh buat hal yang salah atau hal yang benar, atau misalnya juga tujuan yang salah. Jadi mungkin yang bisa diperbaiki atau dipelajari dari sini adalah ya next time kita harus merubah pikiran kita, vision kita, pandangan kita, supaya kita bisa mikirin hal-hal yang lebih benar. Atau misalnya teman-teman yang bakal nulis resolusi nih, ya kita tulis resolusinya tuh yang benar, yang realistis tuh seperti apa. Jangan mikirin yang gede banget, misal di akhir tahun gue harus punya aset sebanyak 1 miliar gitu, tapi diri kita tuh nggak punya arah atau misalnya proses-proses yang ngarahin diri kita punya 100 miliar. Kalau katanya Timothy Ronald kan apa? Punya 10 juta, 100 juta, terus asetnya ditaruh di mana gitu kan.
biar supaya punya 1 miliar pertama atau 100 juta pertama. Kurang lebih begitu untuk yang belum tempatkan dan benar. Terus ya banyak nilai yang baik kalau misal dari Onesimus ini, kayak kerja keras, loyalitas, kemampuan, pengalaman hidup. Dan kayak yang tadi gue bilang, masalahnya itu bukan di nilainya, tapi di arah dan tujuannya. Jadi buat teman-teman yang merasa diri teman-teman tuh masih mirip-mirip orang yang lama atau manusia lama teman-teman, ya harus dikoreksi lagi ke depan arahnya mau gimana. Next nih. Nah ini adalah prosesnya, proses perubahan dari orang lama ke orang baru gitu. Jadi intinya adalah kita nggak perlu tuh menghapus masa lalu, tapi kita adalah mereposisi atau repositioning gitu. Itu ada di Filemon 1 ayat 12 tadi. Kita nggak menghapus siapa kita dulu, tapi kita harus coba untuk menata siapa sih diri kita sekarang. Kalau dulu kita merasa diri kita adalah diri orang yang tidak berguna, maka besok di 2026 ini kita harus milih sebagai orang yang berguna. Sesimpel itu. Misal 2025 amit-amit kita bisa bilang gue belum kerja gitu. Ya 2026 harus sudah kerja. Tapi gimana caranya dapat kerjaan itu? Ya prosesnya harus dibawa ke arah sana gitu. Terus kalau orang lama itu kan bukan jadi orang baru dengan skill baru, tapi kita harus punya menjadi hati dan orientasi baru. Maka kita diarahkan ke sesuatu yang benar dan bernilai. Tidak dibuang total, tapi ditebus dan diluruskan. Kalau kayak Paulus ke Onesimus ini, ya dia nggak dijudge. Sono lu keluar deh, lu orang berdosa. Kalau misal kita lihat bagaimana Yahudi itu kan tradisinya kan emang terlalu keras gitu ya. Lu diusir sebagai budak, ya udah dianggapnya rendahan aja gitu kan. Tapi kalau misalnya kita sebagai orang Kristen ya beda gitu cara pikirnya. Ya kita ditebus dan diluruskan ya sama kayak pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Oke, next. Nah, terus orang baru gimana? Orang baru itu adalah kombinasinya. Jadi nilai lama, arah baru, dan identitas baru. Nilai lama yang baik, yang memang pada akhirnya diperbaharui dengan arahnya. Lalu kita juga punya motivasi dan tujuan baru. Dan yang ketiga ini adalah yang penting adalah tanggung jawabnya. Jadi kalau dari tadi gue ngomongin arah itu, sebenarnya apa sih kuncinya? Ya kuncinya cuma satu kalimat itu, soal tanggung jawab. Teman-teman 2026 mau lebih baik lagi ya gimana caranya? Ya bertanggung jawab sama hidup teman-teman gitu. Jadi menentukan apa yang diteruskan dan apa yang ditinggalkan. Kita harus bisa grow dengan identitas baru yang memang bisa lebih baik. Nggak cuma sekedar resolusi aja, tapi kita nggak tahu sebenarnya resolusinya arahnya kemana sih? Bisa baik atau buruk nggak? Sekedar ambisi atau cuma ya angan-angan kita nulis aja list doang gitu. Begitu. Next. Nah, mungkin ini soal resolusi sih. Kenapa seringkali resolusi itu gagal? Umumnya gini teman-teman. Yang pertama itu adalah karena lifestyle kita tuh kurang tepat. Jadi kita mikir sebenarnya bukan karena targetnya terlalu besar atau apa gitu. Tapi karena gaya hidup kita tidak mendukung gitu. Contoh misal gaji kita tuh per bulan sebenarnya 10 juta. Tapi kita pengen di bulan Desember itu punya mobil BMW. Kan kayak sesuatu yang tidak realistis gitu. Kalau misalnya kita cuma ngandelin gaji tapi kita nggak cari pemasukan lain. Nah jadi memang yang harus dilakukan adalah kita punya lifestyle yang lebih tepat gitu. Atau misalnya kita gym nih, berat badan gue mau jadi 50 lah di bulan Desember, tapi kebanyakan makan 4 kali sehari lah, 5 kali sehari. Kenapa Ben? Atau mau berhenti ngerokok kan juga bisa tuh, berhenti ngerokok bulan Juni gitu, tapi tiap hari sebat satu sebat gitu kan. Nah itu bisa jadi ngarah ya sama, kalau lifestyle nggak diubah ya resolusinya cuma jadi wacana lah. Terus yang kedua seringkali tuh resolusi juga cuma jadi fokusnya itu output, jadi kita nggak ngeliat akar masalahnya.
Kita cuma pengen bikin resolusi tuh yang kelihatan-kelihatan. Mau rajin, mau sukses, mau lebih deket sama Tuhan. Tapi jarang nanya gitu. Kenapa belakangan seringkali kita males, stuck, jarang saat teduh, nggak konsisten, atau ngelakuin hal-hal yang buruk yang justru nggak ngebawa kita kepada resolusi itu. Nah kita tuh harus potong, yang kita potong tuh gejalanya, bukan sumber dari resolusi itu. Jadi akhirnya perubahan itu nggak bertahan lama karena akar masalahnya pun nggak pernah disentuh. Jadi kalau teman-teman mau jadi lebih baik, coba lihat akar masalahnya itu apa sih. Misal berat badan mau turun, tapi kalau misalnya makannya nggak dikurangin, nggak intermittent fasting gitu kan, berlebihan makanya ya sama aja bohong gitu. Terus yang ketiga ya kita pengen hidup baru tapi polanya lama. Ini masalah mental sih sebenarnya. Jadi secara mental kita pengen versi kita baru tuh, jadi orang yang lebih oke. Tapi secara praktik kita masih ngejalanin hal-hal yang lama gitu. Kayak jadwalnya lama, responnya lama, kebiasaannya lama, atau alasannya lama. Yang pada akhirnya bikin benturan internal ke dalam hidup kita masing-masing. Niat kita ke depan, tapi kaki kita justru melangkah ke belakang. Kan itu jadi kontradiktif gitu teman-teman. Jadi kita harus merubah pola pikir dan pola hidup kalau pada akhirnya kita mau menunaikan resolusi itu. Kayak contoh tadi Onesimus yang memang pada akhirnya arahnya tuh udah beda, orientasinya beda. Dari identitas dia sebagai budak pada akhirnya jadi kawan sekerjanya Paulus. Next. Nah intinya ke depan apa sih yang perlu diasah? Ya udah satu aja, belajar bertanggung jawab teman-teman. Kan kita di GSKI ya, kita tahu apa pilar GSKI. Silakan disebutkan Irwan. Hah? Bukan itu. Itu pilarnya Homer datang itu. Oh, kalau Mike, Bang Mike tahu nggak? Oke, satu. Oke. Hah? Satu lagi. Oke teman-teman, jadi pilarnya kan hidup suci, bertanggung jawab, LB3 gitu. Gue bersyukur ketika gue bisa gereja di sini karena value yang diajarkan seperti itu gitu, belajar bertanggung jawab. Mungkin kalau misalnya di gereja luar kita diajarin buat lebih kaya, lebih makmur, lebih sukses, lebih bubur lah. Apa sih bubur, kita nyarinya tuh nasi yang keras nggak sih, yang tantangan nggak sih? Portugal. Nah, jadi bertanggung jawab itu ya bukan kalimat keren, tapi intinya adalah kita harus tahu diri kita itu berubahnya tuh nyata gitu. Karena Tuhan kan memang ngasih ke diri kita tanggung jawab. Ya kita ngapain hidup di bumi ini? Untuk menjalankan rencana dan kehendaknya Tuhan. Tapi kalau misalnya kita nggak bertanggung jawab akan itu, ya sama aja kita ibaratnya mengkhianati Tuhan gitu. Bertanggung jawab ini artinya bisa banyak hal. Bisa berhenti nyalain keadaan, orang lain, masa lalu. Bahkan kita bisa berhenti juga nyalain Tuhan dan mulai jujur sama posisi diri kita sekarang. Kalau misalnya kita anak Tuhan, maka kita harus mengembalikan diri kita itu ke Tuhan gitu. Banyak sih hal yang memang kita bisa bilang itu sebagai tanggung jawab. Mungkin teman-teman sebagai anak pun juga punya tanggung jawab di rumah. KDK sebagai ketua punya tanggung jawab di home gitu. Pas jadi ketua Natal juga punya tanggung jawab. Terus si Samuel udah mulai memutuskan jadi mulmet, itu kan tanggung jawab juga. Terus siapa lagi? Irwan tanggung jawab sebagai mahasiswa STT. Gimana mempertanggungjawabkan beasiswa, biaya kuliah, segala macam. Pena sebagai mahasiswa, sebagai guru, gimana mempertanggungjawabkan beasiswanya supaya ijazahnya bisa ditebus.
Ya, Kareno. Gue nggak tahu sih. Mempertanggungjawabkan IT-nya lah gitu. Supaya nggak dihack kali. Ya, Jojo mempertanggungjawabkan apa Jo? Pola. Balik ini lagi. Nah, mempertanggungjawabkan hidupnya supaya balik ke home perdata. Thank you. Nah, buat gue pribadi sebenarnya ini juga jadi satu perenungan sih ketika memang pada akhirnya tahun lalu gue jadi ingat pas jadi pengurus di sini. Cuma memang itu adalah perlu pertimbangan yang berat gitu. Apa sih yang pengen gue capai secara pribadi? Next dulu coba. Nah, ini gue sampein di waktu itu rapat pengurus yang pertama tahun 2025 di 2 kafe di Tebet. Jadi kayak gue nyampein gue secara social dimension, personal, intelektual sama emosional udah dapet gitu. Tapi itu ada yang ngerasa kurang itu di dalam diri gue, ternyata spiritual dimension, dan ini bisa disalurin cuma lewat pelayanan. Cuma kan pada akhirnya setahun berjalan gue evaluasi lagi, kira-kira itu bukan value-nya. Jadi ketika pada akhirnya KDK mungkin nanti ngajak one on one atau mungkin ke pengurus, kira-kira bersedia nggak jadi pengurus lagi? Gue belum doa sih, gue tentu perlu hikmat Tuhan sih. Jadi ini adalah suatu tanggung jawab yang menurut gue terlalu berat untuk diteruskan, tapi tidak ringan juga buat bilang tidak gitu. Itu buat gue pribadi. Jadi memang gue masih ada pergumulan untuk meneruskan kepengurusan di tahun ini. Harus doa dulu, baru nanti gue sampaikan ke Dika. Gitu. Itu sih jawaban gue. Oke, next. Oke, kita diskusi 1 sampai 4 ya. Sampai jam 17.50. 17.50 sekitar berapa tuh? 15 menit ya? Oh ya, sorry, ini quotes dulu. Yang lama tidak selalu salah. Yang salah itu kalau tidak pernah dibereskan. Jadi bertanggung jawablah teman-teman. Next. Nah, ini pertanyaannya. Apa value lama yang ingin tinggalkan oleh teman-teman dan value baru yang ingin kembangkan atau diasah ke depan? Simpel aja sih. Cuma jawabannya bisa bercabang. Silakan 1 sampai 4 masing-masing. KDK? 1, 2, 3. Enggak. Kania.